Oke, kemarin sampai mana Salsa? Map 2-nya belum diperiksa, Ibu. Kemarin karena belum citasi ya. Coba dibesarkan lagi persentasenya. Iya, Bu. Oke. Oke, menurut Rifai dalam Halisa turun lagi ke bawah. Oke, terus turun. Berapa dikatakan bahwa oke, terus SDM. Salah satunya apa? Variabel XY-nya apa? Terus turun ke bawah. Salah satunya apa variabelnya? Kinerja, Y-nya, terus? X-nya kepemimpinan, Bu. Terus? Y-nya kinerja, Z-nya motivasi. Oh, Z-nya motivasi. Oke, terus turun. Ini bahasa asingnya jangan lupa di creating di italic ya. Itu procurement, Iya, Bu. integration itu ya diperhatikan lagi. Oke, terus turun. Oke, terus faktor. Terus kinerja. Tadi yang middle kinerjanya apa? Ngambil apa? Middle kinerjanya apa tadi? Teorinya apa aja sih? MSDM terus? Fungsi SDM, Bu. Baru kepemimpinan, kinerja, motivasi. Kok gini? Coba lihat ke kerangka. Oke, stop. MSDM, fungsi SDM, kepemimpinan, kinerja, motivasi. Ininya memang ke fungsi SDM semua. Fungsi SDM itu ada kepemimpinan gitu. Kinerja sama motivasi. Middle-nya Iya, Bu. semuanya sama fungsi SDM. Iya, Bu. Benar. Coba lihat ke fungsi SDM. Fungsi SDM, planning. Nih ya, fungsi SDM planning, organizing, directing, controlling. Dah. Sampai ke kok procurement? Dari procurement tuh di atas. Integrating, terus udah. Nah, kepemimpinan tuh yang mana? Masuk ke yang mana? Dari 6 fungsi SDM, masuk ke yang mana? Halo? Iya, Bu. Kepemimpinan tuh masuk Bu. pengembangan. Ke pengembangan. Mana coba yang menunjukkan? Mana pengembangan? Ibu, maaf saya lupa masuk. Astagfirullah. Enggak, Kak, makanya ini kayaknya salah deh, bukan deh. Jadi, aduh habis baterai, bentar. Jadi si apa namanya? Pada saya kasih contohnya gini ya. Misalkan kita mau bahas tentang personal selling, ya misalkan ya. Kita mau bahas tentang personal selling. Personal selling itu dari grand teorinya apa sih? Manajemen pemasaran. Personal selling itu kan masuknya ke promosi ya. Jadi atasnya manajemen pemasaran. Iya, Dari Bu. manajemen pemasaran ke bauran pemasaran. Karena di dalam bauran pemasaran ada promosi. Di dalam bauran promosi itu ada personal selling. Lalu kita bahas personal sellingnya gitu. Nah ini pun sama. Jadi di kepemimpinan itu masuknya ke yang mana? Dari fungsi SDM. Harus muncul dulu. Kalau misalkan masuk ke apa tadi? Salsa bilang apa tadi? Masuknya ke mana? Pengembangan, Bu. Pengembangan, yakin pengembangan ke kepemimpinan? Pengintegrasian, Bu.
Mempersatukan kepentingan perusahaan, kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi. Oke, nah di dalam perintegrasian ini harus muncul dulu si kepemimpinannya, bahwa di dalam pengintegrasian fungsi dari integrasi itu ada kepemimpinan. Jadi jangan kayak tadi, kecuali kalau muncul di sini kepemimpinan gitu, salah satu fungsinya ya. Salah satu fungsinya dari dari salah satu fungsi dari SDM itu muncul poin kepemimpinan, oke, nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi karena di sini si kepemimpinan yang nggak muncul, jadi harus muncul dulu di sini. Oh, jadi orang tahu kalau si kepemimpinan itu masuknya misalkan ke diintegrasi gitu. Cuman saya masih ragu, ini dicek ulang teorinya. Baik, Bu. Ini sama sekali belum pernah saya periksa ya, si bab 2-nya ya. Iya, Bu. Oke, coba ke kerangka kalau gitu. Nah, ini fungsi SDM, terus kalau kinerja masuknya ke mana? Pengembangan, Bu. Pengembangan? Iya, Bu. Yakin? Kalau fungsi SDM ada apa aja? Harusnya udah di luar kepala ya. Karena ngambilnya tentang SDM. Kalau fungsi SDM itu apa aja? Perencanaan, pengorganisasian, Ya. pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan. Kinerja tuh masuknya ke pengembangan. Bingung ya? Saya lihat dari zona sebelumnya masuknya ke pengembangan, Bu. Oke, muncul nggak di pengembangan di teori yang tadi? Kalau si kinerja itu ada di pengembangan, kepemimpinan itu ada di integrasi. Ada nggak di teori yang tadi? Maaf, Bu, belum saya masuk. Nah, itu. Jadi yang bikin bingung adalah itu. Nggak nggak jadinya orang yang baca tuh ujug-ujug gitu loh. Ini kok ujug-ujug kepemimpinan ya dari fungsi SDM itu harusnya ada lagi si middle-nya. Oke, semuanya misalkan dari fungsi SDM, motivasi juga kan masuknya ke apa sih namanya itu ke apa ya, dari salah satu fungsi dari SDM juga. Tapi apakah sama? Kan ini tadi kepemimpinan sama kinerja aja beda kan, si middle-nya kan? Gitu. Jadi itu dulu yang dijelaskan. Jadi jangan langsung Iya, Bu. langsung dari fungsi ke kepemimpinan, kinerja dan motivasi, enggak, tapi kan ada cabangnya lagi kan dari si fungsi SDM yang di atas itu ada cabangnya lagi gitu, ke bawah itu pakai apa tadi kan beda-beda gitu. Dan nanti di teori di atasnya itu juga harus muncul gitu. Iya, Bu. Ya, oke. Terus turun ke bawah. Ini sitasinya salah, nggak kayak gini bentuknya. Dampak ini nggak ada hipotesis ya. Harusnya ada hipotesis. Sok diperbaiki dulu bab 2-nya. Dari segi teorinya ini urutannya Baik, Bu. belum tepat ya. Makasih, Bu. Oke, sip. Oh, sama ini nih, tar. Yang Iya, ini Bu. nih sekalian kelihatan nih, yang paradigma. Paradigma ini nggak ngerti ini apa ini garis-garis kayak gini tuh apa? Ini kan menunjukkan hipotesis ya. Nah, hipotesis satunya mana, duanya mana, tiganya mana dari garis ini teh? Baik, Ya? Bu. Oke, sip, sok perbaiki. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Makasih ya, Rifda. Bu. Oke, Rifda. Baik, Ibu. Oke, kemarin Novar. Over, Bu. Oke. Oh, ini ya, tentang dari masing-masing ini ya. Karakter khas merek inti. Bukan merek inti kali, PT Inti ya? Oh Merek iya, inti. PT Inti. PT Inti. Karena kalau merek inti khawatirnya nanti merek yang lain ya. Mudah untuk diingat dan Oh iya. diucapkan. Merek ini tuh brand image. Kalau PT Inti itu corporate image atau brand image? Ya. Brand image, Bu. Ngambil brand image.
Bentar-bentar. Yang di ini tuh produk yang dijual ke customer B2C ya. B2C. Ya, Bu. Yang dijualnya jenis produknya apa bebas? Banyak. Ada beberapa jenis seperti IKTP Rider, terus Mhm. Intipay, tapi belum banyak Bu kalau untuk B2C, Oke. STB kayak gitu. Karena saya agak bingung ya, kalau mereka misalkan contohnya ya, mereka jual IKTP reader, mereknya PT Inti. Iya, Bu. Oh, mereknya PT Jadi Inti. iya, jadi buat yang B2C langsung PT Inti, Bu. Oh, jadi namanya IKTP reader, brandnya PT Inti gitu. Iya, sampai Apa? iya kayak Intipay kan ada beberapa kayak Intipay. Jadi langsung intinya yang mengeluarkan. Kayak Intipay gitu. Jadi langsung intinya yang mengeluarkan gitu, Bu. Kalau gitu, saran saya sebaiknya karena kalau merek Inti ini kan jadinya agak rancu ya, khawatirnya memang merek Inti gitu loh. Nah, bisa nggak disebutkan merek yang Iya. dikeluarkan oleh PT Inti dalam kurung Intipay, Inti apa gitu loh. Karena kan yang dijual itu nanti yang dijadikan responden ya sama Rifdah itu adalah si berbagai macam produk itu kan, nggak satu produk gitu. Halo? Iya, Bu. Ngerti nggak maksudnya? Halo, Bu. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, itu. Jadi Ya, kalau Bu. misalkan ditulisnya kayak Ngerti, Bu. gini, Jadi namanya disebutin satu-satu. dalam kurung tapi ya, misalkan merek yang dikeluarkan oleh PT Inti, gitu ya, dalam kurung Inti apa kan katanya belum banyak ya, belum banyak itu ada berapa macam? Belum banyak, Bu. Jadi cuma ada cuma 5, Bu. Oh, udah sebutin aja semuanya. Ya, jadi merek yang Ya, dikeluarkan baik. oleh PT Inti, Inti apa, itu mudah untuk diingat dan diucap gitu. Jadi disebutin ya si itunya si brandnya, karena Ya. PT Inti itu bukan brand. Ya, PT Oh, Inti itu iya. bukan brand kan, nama perusahaan si PT Inti itu. Ya. Iya. Ya, Bu. Halayak memiliki slogan inti. Ini apa ya? Memiliki slogan halayak pembeda agar bisa lebih unggul. Ini inti bangkit karena yang ini corporate image. Ini bukan brand image, corporate image atau malah memiliki slogan inti bangkit itu maksudnya slogan PT Inti. Iya, Bu. Iya, bukan bukan slogan brand. Oh, iya. Brand image apa sih definisinya? Coba saya lihat. Ini, Bu, seperangkat ingatan yang ada di benak konsumen mengenai sebuah merek, Merek. baik itu positif maupun negatif. Sebuah Ya. merek sebuah merek Indofood itu perusahaan. Ya. Mereknya apa? Indomie, Supermie, Indomie, Sarimi, iya. ya kan? Oh Terus iya, Bu. Bogasari itu brand, tapi perusahaannya adalah Indofood. Indofood. Nah, ini pun Ya, sama kan, ini mengenai sebuah merek. Gitu. Jadi, coba turun lagi ke yang tadi, ke apa? Over. Halayak pembeda agar bisa lebih unggul. Slogan. Ini slogannya masing-masing merek kan punya slogan yang berbeda ya?
Iya, harusnya kalau inti bangkit itu yang perusahaan ya, Bu. Terus kalau aduh, ini kayaknya harus difokuskan ke dalam satu brand deh. Coba naik ke atas ke judul. Ini, Bu. Peran brand image dan kualitas pelayanan terhadap customer satisfaction. Nah, iya, ini karena brand. Jadi harus case-nya disebutin di kantor untuk ini, tapi untuk case-nya adalah suatu produk tertentu gitu. Oh, jadi ambil aja beberapa produk gitu, Bu? Atau satu Satu aja produk aja, biar jangan beberapa. difokusin? Jangan ya. banyak. Case-nya nggak khawatir nggak keburu, kekejar nggak? Kalau diganti karena ini latar belakang nanti harus dirubah. Iya, ya. Kayak datanya juga harus dirubah ya, Bu ya? Oke. Kalau gitu revisinya nanti setelah sidang aja. Tapi udah tahu ya ini harus diubah si ininya. Oh ya, baik. Ya, Baik, coba Bu, ke ditambahkan over. nanti Ke tesnya. over. Ya. Kalau bentar. Kalau bentar. Judul dulu judul. Kan nanti di latar belakang harus berubah. Kalau untuk teori nggak berubah. Tapi case-nya harus diubah nanti Rifdah ambil salah satu produk misalkan iktp reader. Jadi peran brand image tadi itu apa? Intipay. Inti apa? Ya, inti. Intipay ya. Ya. Peran brand image dan kualitas pelayanan terhadap customer satisfaction di kantor pusat. Customer satisfaction bukan di kantor pusat berarti ya? Karena kalau ini kok di kantor pusat ya? Jadi sebelumnya tuh kan kantor pusat tuh gak ada, tapi kata Ibu ini gini Bu, disuruh disebutin PT intinya tuh di letaknya di mana, di pusat kah atau di mananya gitu Bu. Jadi sudah Maksudnya tambahin kantor pusat. ini jadinya ngebingungin karena saya tuh jadi tadinya ngebayanginnya si produknya tuh cuma satu gitu. Oh, Jadi nggak perlu pakai case, tapi karena ternyata tadi banyak produknya, jadi di sini harus disebutin peran brand image dan kualitas pelayanan terhadap customer satisfaction. Produk, produk. misalkan ya, produk iktp reader PT Industri Telekomunikasi Indonesia gitu. Kalau Iya, Bu. misalkan ini ya, oke, ini sebagai Iya. catatan aja. Saya khawatirnya kalau diubah sekarang nggak keburu. Kita tinggal sisa berapa hari lagi kan? Kamis, Sabtu, 2 hari lagi ya. Gitu. Saya khawatirnya nggak keburu. Jadi ini buat catatan Rifda aja nanti setelah sidang ya. Nanti akan saya ingetin lagi di ini. Karena nanti kalau judulnya begitu, berarti nanti pokok bahasan di latar belakangnya itu harus fokus ke salah satu produk, gitu. Ya? Ya. Oke, sip. Coba langsung Siap, Bu. ke over deh. Oke, berarti yang tadi brand pembeda. Jadi di over juga bakal lebih difokusin lagi, Bu. Harus difokusin. Jadi udah sekarang gini aja deh. Si ininya kan tadi masih salah ya. Kayak tadi misalkan karakter khas merek. Karakter khas merek di sini adalah si merek iktp reader yang merek iktp reader mudah untuk diingat dan diucap gitu loh. Terus di sini slogan apa tadi misalkan iktp reader apa gitu ya. Mudah untuk diingat. Warna iktp reader mencerminkan apa gitu loh kayak gitu. Jadi ini dibikin satu-satu si ininya. Tapi khusus kepada si iktp reader gitu. Sok si overnya diganti dulu semuanya nih. Baik. Tapi fokus kepada satu Bu. Satu produk aja ya. Oke, Satu overnya produk. ganti. Ya, satu produknya Bu. itu mau Siap, dipilih Bu. apa. Biar nanti judulnya sama latar belakangnya nanti pada saat Ya. setelah sidang aja. Oke, terus kemarin apa lagi? Udah, tinggal ini aja, over aja. Berarti Bu, belum Bu. Berarti kalau gitu sampel sama populasi juga data yang over aja. iktp reader aja berarti ya Bu ya. Betul. Berarti Diganti lagi. bukan semua. Berarti kalau ini kan baru customer-nya semua ya.
Ya, Mm-mm, iya Bu. mm-mm. Terus apa lagi yang berubah? Ini sama ini Bu, yang kayak ini Sampel, Bu, yang sampel, diuji si uji, ya uji sampel sama populasi. populasi sama sampel jelas kan berubah ya. Oke, terus Uji udah ditambahin Bu. uji coba lihat. Ujinya apa Nah, aja analisisnya? kemarin disuruh tambah yang uji ini Bu, ini Bu, Emang berapa variabel sih? heteroskedastis. Emang berapa variabel? Oh, ini Bu. Kemarin analisis data. 3. Berapa? Oh, 3 Bertiga. variabel. Oke, multikolinier, heterogenesitas, terus oke, terus Normalitas. analisis datanya mah nggak berubah kan? Enggak Bu, cuma Oke, nambah doang Bu. oke, oke, sip. Udah Udah itu berarti, doang. udah oke, sip. Berarti Ya. tinggal itu ya, sok perbaiki. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, Ibu Rifdah izin untuk mau pamitan di kantor dulu, boleh izin live bentar. oke, boleh, boleh, sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nike? Ya, Ibu izin share screen, Bu. Oke. Tuh kan Bu udah ada Bu. Belum ada. Oh, belum ada. Masih loading. Bentar, Bu. Oh, sekarang ada Bu. Belum. Oh, oke, udah. Kemarin apa nih ke ininya? Revisi Masih di sini Bu, di OVAR. di OVAR. Yang OVAR-nya belum. di sini di OVAR-nya tingkat belum. ukuran masih belum sesuai. Oh, belum sesuai. sama Oke. Kemarin pernyataan berarti itu, Bu. berarti kemarin masih OVAR ya? Ya, sama rem. Iya, Bu. Sama belum apa? ditambahin ada yang baru satu indikator. Oh, Indikatornya yang baru satu tuh, Bu. Oke, sip. Ininya apa? Variabelnya gaya kepemimpinan, terus apa lagi? Motivasi kerja, kinerja Motivasi karyawan. kinerja. Oke. Kinerja, motivasi, sama gaya kepemimpinan. Sistem kekuasaan. Pemimpin sangat berkuasa dalam menjalankan perusahaan, tidak menerima masukan karyawan. Pemimpin sangat berkuasa dalam menjalankan perusahaan. Oke lah. Cara pemimpin menegur bawahan. Pemimpin memberikan tugas kepada bawahan. Cara pemimpin, mengatur. Pemimpin memberikan tugas kepada bawahan dengan sewenang. Ini tuh kok kasih kesannya Karena autokratisasi itu tuh, Bu. bukan. Ini tuh kok kesannya karena ada kata tidak, ada sewenang-wenang, ini jadinya negatif. Diganti karena nanti kalau negatif si ukurannya itu jadi berubah. Jadi Jadi yang pernyataan tuh harus positif ya, Bu? baiknya positif karena sebetulnya boleh sih positif negatif ya. Cuman biasanya kita nanti suka lupa pada saat mengubah si tingkat kekuasaan ini kan harus di-input ya hasil dari kuesioner itu 1 sampai dengan 5. Lupa kalau nggak dibalik nanti hasilnya jadi beda. Jadi jelek nanti gitu. Oh, jadi kalau kayak gini mah nantinya tuh dibalik gitu ya? Daripada lupa nanti pada saat input itu dibalik, misalkan yang tadinya sangat positif kan karena tidak menerima masukan gitu ya. Jadi misalkan jawabannya tidak menerima masukan berarti sangat berkuasa, tidak berkuasa. Berarti kalau tidak berkuasa itu artinya kan sebetulnya bagus ya, gitu loh. Artinya dia mau menerima masukan kan? Iya. Ya enggak. Nah, jadi harusnya si menerima tidak berkuasa itu jadi nilainya 5 harusnya gitu. Jadi kalau saya lebih baik jangan pakai kalimat negatif agar nanti tuh nggak pusing gitu. Tadi kayak tadi tidak menerima masukan, sangat berkuasa, tidak berkuasa, tidak menerima masukan, tidak menerima masukan misalkan kayak gitu ya. Jadi lebih baik kalimatnya pemimpin sangat berkuasa dalam menjalankan perusahaan atau pemimpin sangat berkuasa dalam menjalankan perusahaan. Pemimpin mempunyai kekuasaan gitu ya, Bu?
Iya, kalau enggak jangan memimpin memiliki kekuasaan penuh ya kan ini maksudnya dia autokratik Diktatoral. diktator kan. Pemimpin bukan sangat berkuasa apa ya? Pemimpin gimana ya? Karena kalau gini pemimpin sangat berkuasa. Berkuasa tidak berkuasa gitu kan ya. Kalau positif negatifnya kan kalau Iya, ngikutin Bu. si pernyataan ini. Tapi si tidak berkuasanya itu jadi positif. Iya, Mana ya? makanya Bu, kalau masukin kalimat positif semuanya tuh jadi terkesan si ininya tuh positif si pemimpinnya tuh Bu. Iya. Udah nyangkut ke poin itunya. Padahal memang kalau bentuk dari si pemimpin diktator kan memang begitu ya. Kalau ciri pemimpin diktator tuh gimana? Ya kayak pemimpinnya mempunyai kekuasaannya tuh tinggi, terus memimpin bawahannya tuh sewenang-wenang itu tuh Bu. Yang dimaksud Kekuasaan penuh sama dia. yang dimaksud dengan sewenang-wenang itu apa ya? Karena kalau menurut saya sewenang-wenang itu kayaknya kesannya negatif ya. Iya Tapi Bu, kan emang kesannya negatif kalau di pemimpin ini Bu. cuman kan Intinya dia maksudnya tidak menerima masukan dari bawahan tuh Bu. Terus oh, harus gimana? tunduk dan patuh. Nah, gitu aja lah kalau menurut saya pakai bawahan harus tunduk dan patuh semua apa sih namanya itu perintah si atasan Pemimpin. gitu loh. Bawahan harus tunduk dan patuh terhadap perintah atasan. Berarti sangat patuh dan tidak patuh gitu loh. Artinya kalau gimana ya? Bingung ya bentar. Ya. Iya Ibu. Soalnya ini kalimatnya ya kalau kalimat negatif kalau misalkan mau pakai kalimat ini, pemimpin sangat berkuasa dalam menjalankan perusahaan tidak menerima masukan karyawan. Kalau tingkat kekuasaan itu berkuasa tidak berkuasa gitu pilihannya. Halo? Iya Bu. Oh gitu ya. Sangat berkuasa tidak berkuasa. Pemimpin sangat berkuasa tidak berkuasa. Udah deh gini aja kali ya ntar. Pemimpin sangat berkuasa, berkuasa tidak berkuasa. Pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya. Pemimpin memberikan tugas kepada karyawannya. Jangan dengan sewenang-wenang deh tanpa memperhatikan apa gitu loh. Kalau sewenang-wenang itu kesannya negatif Iya. Apa ya kata lain dari sewenang-wenang itu ya? Pemimpin. Atau kalau yang nomor 1 ini kalau yang nomor 1 ya ini menurut saya ini jadinya bisa dua pertanyaan gitu. Pemimpin sangat berkuasa dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua, pemimpin sulit untuk menerima misalkan gitu, sulit untuk menerima masukan gitu. Terus pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya dengan sewenang-wenang. Pemimpin menerima pendapat dari ini nih, ada deh, udah ada di bawah nih. Tadinya itu untuk Nah itu menjelaskan yang ini nggak usah. Berarti yang nomor 1 tidak menerima masukan karena ada di bawah pendapat kan. Pemimpin menerima pendapat dari karyawan dalam menyelesaikan. Nah ini pemimpin menerima pendapat dari karyawannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Tadinya di sini ada tambahan kata tidak, tapi kalau tambahan kata tidak kan jadinya negatif. Jangan tidak tuh sulit aja. Pemimpin sulit menerima gitu aja. Ya. Atau ya pemimpin sulit menerima pendapat dari karyawan dalam menyelesaikan suatu masalah. Sulit untuk menerima. Jadi kalau sulit untuk menerima juga, di sininya kesannya nanti dibalik juga ya Bu? Ntar sulit sama mudah. Coba dihapus dulu deh yang atas. Yang atas dulu dihapus karena ini. Yang ini Bu? Yang bawahnya bukan, yang tidak. Yang bawahnya. Yang tidak menerima masukan karyawan. Nah ini. Pemimpin sangat berkuasa dalam menjalankan perusahaan. Atau kalau kalimat lain, pemimpin kenapa mempunyai kekuasaan? Ya, pemimpin memiliki kekuasaan penuh aja, atau dalam kurung diktator gitu aja. Pemimpin memiliki kekuasaan dalam menjalankan perusahaannya dalam kurung diktator gitu aja. Memiliki kekuasaan, coba sok langsung dihapus. Pemimpin memiliki kekuasaan
dalam menjalankan perusahaan, kekuasaan penuh dalam menjalankan perusahaan dalam kurung diktator. Diktator. Dalam kurung diktator, berarti nanti di sini tingkat kekuasaannya berkuasa tidak berkuasa. Nah, ini baru nggak negatif nih. Terus pemimpin memberikan tugas kepada bawahan. Ini sewenang-wenang pakai kalimat apa ya tadi ya? Pemimpin Belum memberikan tadi, Bang. tugas kepada karyawannya dengan apa ya? Coba cari ya kalimat sewenang-wenang, jangan sewenang-wenang ya. Iya, Ibu. Pemimpin Tapi di sini ya tingkat kewenangan atau gimana? Bu? Iya, tergantung. Oh, tergantung yang sini Iya ya, Bu. kan, si wenang-wenang kan apa gitu, si kalimat penggantinya apa? Ya, itu ya coba Ya, dipikirin. siap. Terus yang ini pemimpin menerima pendapat dari kalian dan nah ini Oh, yang tadi sulit ya? jangan sulit menerima pendapat kan gitu. Oh, kalau enggak ada pemimpin dalam menerima gitu aja lah, pemimpin dalam menerima pendapat nanti sulit. Nah, Oh, iya. gitu aja deh. Ya, betul. Pemimpin dalam menerima pendapat gitu aja. Pendapat dari karyawannya. Udah gitu aja. Ini Ya. hapus. Nah, gitu. Nanti tingkat penerimaannya, tingkat penerimaan Sulit. pendapat, sulit atau mudah kan Mudah. gitu kan ya. Nah, oke, Ya, berarti Bu. kalau yang sulit berarti di negatif di angka berapa? 1. Bentar. Oh, berarti kebalikannya ya, Bu, ini? Pemimpin Karena ini dalam mau menerima menekankan pendapat. si sulitnya itu. Iya, berarti si sulitnya tetap di 5. Pemimpin dalam menerima pendapat dari karyawan. Karena kan ini diktator ya. Jadi kalau Iya, Bu. sulit berarti semakin kuat diktatornya gitu kan. Iya, Bu. Jadi pemimpin dalam menerima pendapat dari karyawannya sulit atau mudah gitu. Ya. Jadi Nah, yang menekankan si kuat itu simpennya di ada nomor angka yang 5 yang positif. Nah, maksudnya jadi positif karena menguatkan si itu ya si. Ya. Oke, coba naik lagi ke atas. Yang nomor 1, sistem kekuasaan pemimpin. Kekuasaan. Pemimpin memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan perusahaan. Berarti berkuasanya 5, tidak berkuasanya 1. Oke, cara memimpin mengatur bawahan. Pemimpin mengatur bawahan secara diktator gitu aja. Yang di sininya, Bu. Pemimpin kan atas ya, pemimpin tadi apa saya bilang? Udah diktator. Pemimpin mengatur bawahan, cara pemimpin mengatur bawahan. Pemimpin mengatur bawahan secara diktator atau otokratisasi atau jangan bisi nggak ngerti deh. Secara diktator gitu loh. Pemimpin memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur bawahan. Dalam menjalankan perusahaan. Sistem kekuasaan. Kalau ini pemimpin mengatur bawahan secara diktator. Nah, gitu aja lah, pemimpin mengatur bawahan secara diktator gitu aja. Berarti pilihannya yang diktator itu ya? Bukan. Cara pemimpin mengatur bawahan gitu aja. Cara pemimpin mengatur bawahan. Pilihannya adalah berarti di sini kan tingkat kepemimpinan kali ya. Tingkat kepemimpinan diktator atau demokratisasi ya. Ke ininya itu kebalikannya ya. Oke, sip, dah turun. Ya, Bu. Sistem perintah dan komando. Sistem yang digunakan oleh pemimpin bersifat komando. Nah, udah kalau gitu pertanyaannya jangan gini. Sistem perintah dan komando. Sistem komando yang pemimpin memberlakukan sistem pemerintahan, sistem perintah secara komando. Enggak. Komandonya jangan disebutin. Nanti di sini tingkat sistem perintah ada komando sama apa lagi kebalikannya? Komando berarti. Nah, itu aja lah ya nanti coba dilihat ya. Sistem yang digunakan oleh pemimpin, sistem perintah dan komando gitu aja. Sistem perintah yang digunakan oleh pemimpin. Gitu aja. Jadi di atas. Sistem perintah yang digunakan. Betul. Sistem perintah yang digunakan oleh sistem perintah dan komando. Dan komando yang digunakan gitu, Bu. Sistem perintah yang digunakan pemimpin. Nanti pilihannya adalah tingkat sistem perintah dan komando apa gitu pilihannya ya. Oke, terus mendikte karyawan pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan apa?
dalam satu urusan dengan mendikte karyawannya tanpa diberi kebebasan untuk berpendapat. Nah, ini juga berarti negatif ya, Bu? Iya, coba ke atas. Tadi mendikte karyawan. Mendikte karyawan itu apa ya? Bentuk apa sih ini? Perintahnya Kalau- tuh jadi dia tidak diberi kebebasan intinya tuh, Ibu. Udah aja kalau gitu kebebasan karyawan. Kebebasan yang diberikan pemimpin dalam kebebasan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Pemimpin memberikan kebebasan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, gitu kali ya. Pemimpin memberikan kebebasan kepada karyawan dalam pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan ya. Dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, Bu. Tartar. Tingkat Ini kan kebebasan. mendikte. Bentar. Iya, tingkat kebebasan. Tapi bebasnya berarti negatif ya. Di yang 1 gitu. Kalau tidak bebas berarti di 5 gitu. Ya. Oke, Ya, Bu. sip. Kepedulian. Pemimpin mempunyai rasa peduli terhadap karyawannya. Oke, ini juga sama ya. Pokoknya yang menonjolkan si poin itunya gaya disimpan di 5. itu yang disimpan di positif, yang besar ya. Posisi pemimpin memposisikan dirinya sebagai orang tua kepada karyawan. Oke. Kepercayaan pemimpin yang memberikan kepercayaan dan kebebasan bertindak pada. Oke lah, nggak apa-apa. Tanggung jawab memberikan tanggung. Oke. Terus pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin melibatkan karyawan dalam udah aja. Pemimpin melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, gitu aja. Jangan 2 kali ini dalam pengambilan keputusan. Langsung aja ini yang dihapus nih. Dalam pengambilan keputusan. Jadi pemimpin melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, gitu. Dibalik, pindahin ke bawah. Pemimpin melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan. Iya. Oke. Pemimpin melibatkan karyawannya dalam mengambil keputusan. Pemimpin memberikan kesempatan kepada karyawan dalam mengembangkan karir. Oke, terus turun. Komunikatif pemimpin komunikatif dengan karyawan dalam setiap aktivitas. Berkomunikasi aktif aja, jangan komunikatif karena khawatirnya ada yang nggak ngerti ya. Berkomunikasi aktif dengan karyawan dalam setiap aktivitas perusahaan. Oke, kebutuhan sandang. Oke, kebutuhan akan pakaian yang layak, kebutuhan akan makanan yang bergizi, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan tabungan di hari tua, kebutuhan karyawan akan jaminan kesehatan, kebutuhan akan lingkungan tempat kerja yang nyaman, kebutuhan. Nah, ini jangan karyawan membutuhkan, langsung aja kebutuhan keamanan dalam pekerjaan. Nah, oke. Lalu kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan akan keluarga yang sejahtera, kebutuhan akan pengakuan, oke. Ya, ini juga terus kebutuhan akan dihormati. Ya, betul. Kebutuhan akan perlindungan harga diri, kebutuhan akan kekuatan untuk melindungi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan untuk berprestasi. Oke, sip. Terus karyawan diberikan kesempatan dalam pengembangan diri. Karyawan diberikan promosi jabatan. Oke. Terus karyawan menyelesaikan pekerjaan. Karyawan memiliki ini kinerja ya. Karyawan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karyawan menyelesaikan pekerjaan dan tepat waktu. Karyawan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah diperintahkan. Karyawan mengerjakan pekerjaan dengan rapi, karyawan sangat teliti dan cekatan dalam menyelesaikan tugas, hasil dari pekerjaan karyawan yang telah dapat diterima, hasil dari pekerjaan karyawan telah diperintahkan dapat diterima. Oh, ini kalimatnya aneh. Hasil pekerjaan karyawan yang telah dikerjakan dapat diterima oleh pemimpin. Kali mungkin itu bahasanya ya. Ditandain aja dulu lah ini ya. Pokoknya ini kalimatnya aneh. Kemampuan saling bekerja sama dalam menyelesaikan dan memajukan perusahaan, memiliki jiwa kekompatan. Karyawan mengambil suatu apa ini ke bawah? Suatu keputusan dengan berhati-hati. Suatu keputusan. Oke, karyawan bertanggung jawab atas hasil kerja yang telah diperintahkan. Karyawan memiliki rasa inisiatif, karyawan melakukan atau merekomendasikan tindakan. Oke, udah sip. Ibu punten. Kan yang ini di kebutuhan itu, Bu. Kalau misalkan di sini ya, kebutuhan akan pelindungan ini semuanya berarti tingkat kebutuhan ya, bukan awalannya kebutuhan.
Jadi Kalau disesuaikan juga. kebutuhan misalkan ya, kekuatan misalkan tadi apa, harga diri. Kebutuhan akan perlindungan harga diri berarti tingkat kebutuhan butuh atau tidak butuh gitu kan? Iya, Bu. Ya. Kalau yang ini kan tingkat penghormatan, dihormati oleh orang-orang sekitar perusahaan misalkan. Itu tingkat penghormatan atau tingkat kebutuhan, Bu? Bentar. Dihormati oleh, kan ini tadi diganti kebutuhan Iya, karena yang kebutuhan. lainnya dibuat jadi tingkat kebutuhan. Iya, Bu. Tingkat kebutuhan akan penghormatan, jadi kebutuhan dihormati gitu loh. Jadi kebutuhan dihormati, tidak butuh dihormati gitu. Yang ini kebutuhan akan lingkungan tempat kerja yang nyaman, tingkat Berarti kenyamanan tingkat atau kebutuhan. Enggak, tingkat Oh, berarti kebutuhan kebutuhan ya, akan Bu? kenyamanan disebutin. Kebutuhan Jadi di kenyamanan. sananya bukan tingkat kenyamanan tidak nyaman, bukan, tapi kebutuhan akan kenyamanan sama tidak butuh kenyamanan, butuh kenyamanan sama tidak butuh kenyamanan gitu. Iya, Bu. Sip, kemarin yang bawahnya udah selesai. Udah, Ibu. Kemarin itu belum ada hetero, kata Ibu minta ditambahin hetero. Di analisisnya ya. Iya, yang Oke, deskriptif itu. sip, udah. Sama yang ini, Bu, dapus. Kemarin kan masih ada yang caps lock tuh, Bu. Coba lihat. Udah dibenerin. Oke. Yang Ibu juga jadinya diganti jadi jurnal. Oke. Oke, sip. Dah, sok. Diperbaiki semuanya. Tadi kan ada yang masih belum ini. Nanti kalau udah selesai, japri ke saya. Nike berapa jumlah ininya? Sekarang Bimbingan? ke-7, Bu. Oh, sekarang ke-7. Ya udah. Oke. Sok di japri. Diperbaiki dulu, terus japri. Nanti biar saya periksa semuanya ya. Bu, nuhun, Bu. Mangga. Oke. Dira? Ya, Bu. Izin screen ya, Bu. Oke. Udah kelihatan, Bu. Udah. Dira kemarin apa? Operasional variabel juga, Bu. Bentar. Bentar ya. Iya, Bu. Oke, apa ini kemarin judulnya apa? Citra merek. Apa aja variabelnya? Citra merek, Citra merek, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan, Bu. kepuasan. Oke, citra merek sekarang. Logo yang digunakan PT Pos, mudah untuk dianggap. Citra merek, brand juga sama ya ini ya. Aduh, saya takut salah. Coba lihat ke judul dulu, ke judul. Kalau citra merek itu harusnya ke produk. Karena kalau ke PT Pos sama kayak tadi punya Nike. Jadi sama Rifdah. Rifdah ya? Rifdah apa Nike tadi? Oh ya, Rifdah ya. Nah, itu jadi ini apa sih yang di ininya, paket atau apa? Iya, paket pengiriman, Bu. Paket atau surat atau apa? Oh, pokoknya pengiriman, Bu. Karena jasa yang menggunakan ekspedisi pos, Bu. Ekspedisi pos berarti paket ya? Paket. Nah, ini juga sama nih kayak punya Rifdah. Untung Berarti kecek. citra mereknya itu nggak untuk perusahaan, Bu. Kalau perusahaan itu corporate image, bukan brand. Ini brand kan? Iya, Bu. Brand image kan? Brand image itu berarti ke si ke si produknya. Kalau perusahaan namanya corporate image, citra perusahaan. Gitu. Kalau merek berarti kan nggak punya logo gitu, Bu. Coba lihat Sedangkan pengertian brand identitas itu merupakan sehingga konsumen mudah mengenali dan membedakan dengan merek lain seperti logo, warna. Coba ke mana?
Teori. Dimensi citra merek. Ya, teori. Brand image adalah, iya kan yang tadi kan, coba lihat. Pengertiannya dulu, brand image apa? Mendefinisikan merek sebagai nama dan juga simbol yang mampu membedakan dan mengidentifikasi barang dan jasa dari si penjual. Menurut gambaran mental atau konsep tentang sesuatu objek yang dimaksud berupa orang, organisasi, kelompok orang, atau lainnya yang tidak diketahui. Image terhadap merek berangkat dari nilai kepercayaan yang diberikan. Tuh kan, konkretnya diberikan secara individual dan merupakan pandangan atau persepsi serta terjadinya proses akumulasi dari kalau individu mengalami suatu proses. Oke, terus turun ke bawah adalah di mana citra merek berdasarkan konsumen tentang suatu produk sebagai akibat dari apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap perasaan. Terus turun ke bawah. Suatu persepsi menurut merek. Coba terus turun 3 komponen, turun lagi. Nah, kan citra pembuat sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. Ini bukan si perusahaannya, karena kalau yang saya tahu, kalau PT Pos itu ya dia punya brand gitu ya. Oke, brandnya itu adalah PT Pos, tetapi yang dilihat kalau dari image-nya itu adalah corporate image sebagai PT Pos sebagai si perusahaan, bukan sebagai merek. Nah, brand memberikan perlindungan hukum, brand memungkinkan untuk sekelompok kecil, brand membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Cara pemakaian alat konsumen, brand dapat menceritakan. Oke, terus turun. Oke, citra produk. Nah, ini kan brand image-nya ya. Brand image. Yaitu sekumulasi yang dipersiapkan untuk terhadap suatu barang atau jasa seperti mengenai. Terus dimensi dan indikator, coba terus. Identifikasi merek dimensi pertama, brand identity. Identitas yang terkait dengan suatu merek atau produk sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali dan logo, warna, paket, lokasi identitas perusahaan di sekitarnya, slogan, kepribadian basic. Iya, Dira, PR-nya tolong cari corporate image ya, untuk bisa meyakinkan aja apa yang membedakannya corporate image dengan brand image. Itu saya khawatir salah, tapi kalau saya berasumsinya kalau PT Pos yang dimunculkan di sini itu adalah corporate image gitu. Saya khawatirnya salah ya. Corporate image. Coba dari artikel sebelumnya, coba penelitian sebelumnya ada yang bisa ini enggak judulnya? Judul-judul penelitian sebelumnya tentang brand image? Ada, Bu, bentar, Bu. So. Saya masih ragu, karena mungkin bisa jadi orang menganggap bahwa si nama perusahaan itu juga brand gitu.
Tapi ada juga mungkin karena si perusahaan itu punya produk yang banyak, bisa jadi bukan jadi brand, jadi corporate gitu. Yang ini, Bu. Populer. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya saya mau lihat tuh. Nah, ini Go Right. Go Right itu bukan apa sih? Nama perusahaannya apa? Go apa? Bukan perusahaan tapi nama produknya. Nama perusahaan Go Right itu apa? Gojek. Nah, gitu. Gojek, tapi dia punya layanan Go Right. Coba yang lain. Ini jelas produk ya. Oke, terus ada yang lain? Ininya, artikelnya? Iya, Bu. Bentar, Bu. Survei pada kepuasan produk kopi. Ini kopi apa? Apa ini? Ini juga sama. Kalau sama coba saya lihat aja. Tentang brand image. Oh, bukan ini mah. Kualitasnya ini mah. Kualitas kepuasan. Yang brand image-nya dulu. Bentar. Yang tadi tuh yang 1.17.0. Coba digedein dulu. Ini produk kopi penanya bertujuan untuk mengetahui. Coba yang bawah aja. Yang bahasa Indonesia aja ininya. Atas. Bawah. Untuk mengenal antara citra merek dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan merupakan pada kopinya kopi apa ya? Coba terus sampelnya coba ada nggak di sini yang menyatakan populasi dan sampel? Di metodologinya ada nggak? Nah ini metode metode. Atas metode tingkat populasi kan Starbucks membeli produk Starbucks tapi khusus untuk kopi ya, jadi bukan Starbucks-nya tapi tadi yang di atas kan kopi ya, karena di Starbucks itu ada kopi, ada juga yang bukan kopi ya, ada makanan ya kan, ada cemilan dan lain sebagainya. Oke, sip. Yang lain ada, ini jelas pakai produk bukan perusahaan. Ada lagi? Ada lagi kah yang lain? Satu lagi, kalau benar berarti si ininya harus dirubah kayak tadi punya Rifdah. Jadi fokus ke ini. Nggak apa-apa kalau di latar belakangnya nanti, yang penting di bawahnya yang benar. Citra merek. Ini apa? Ini apa judulnya? JNE. Oke, terus turun ke bawah. Saya mau lihat. Karena ini apa judulnya tadi? Bener ya, brand image ya? Nggak ada. Yang pelayanan kepuasan pada PT JNE kalau yang ini judulnya. Harga citra merek. Oke, coba ke metode, nggak ada di sininya. Kenapa? Tapi di atas yang bahasa Inggrisnya ada, coba lihat dulu. Yang ini bahasa Inggris doang. Oke, the purpose of this research and the type of research customer research use sample with chosen purpose. Oh, nggak disebutin lagi. Sample location nggak ada. Iya, Bu. Satisfaction. Kalau kayak PT Pos, terus ada kemarin juga layan parcel apa gitu, Bu. Langsung ke perusahaannya aja, Bu. Tapi itu parcel kan bagian, karena layanan pos kan banyak. Coba lagi ke Enggak, yang perusahaan layan parcel, Bu. Oh, layan parcel. Oke, nah kalau ini coba ke metodenya. Citra merek. Metodologinya ada nggak?
Nah, ini. Hmm. Hmm. Oke, coba turun ke bawah. Menggunakan jasa JNE di Kota Medan. Oke, Dialisis terus. Terus ke hasil biasanya suka muncul. Nah, si citranya itu apa? Coba hasil pembahasan terus turun ke bawah. Terus ini apa? Penghasilan. Nah, uji normalitas. Oke, terus turun. Terus nggak disebutin. Tapi bisa jadi sih kalau Jadi JNE. gimana citra merek pos itu di mata masyarakat gitu nggak Bu? Iya itu, pos itu bukan merek. Ya maksudnya dalam hal ini yang namanya PT Pos Indonesia itu corporate image perusahaan, citra perusahaan, bukan citra merek. Gitu kalau menurut saya ya, gitu. Sehingga kalau misalkan kita mengukur tadi kita mengukur di offernya kita menggunakan PT Pos Indonesia ini dan lain itu bukan, kalau menurut saya bukan produk, tetapi cooperate. Kita menganggap bahwa citra pos itu bagaimana? Itu cooperate gitu loh. Bukan brand. Kalau brand itu si produknya gitu loh. Nah, tapi saya masih ragu juga ininya. Lebih baik gini deh. Dira coba cari artikel lagi yang tentang brand image ya. Yang tentang brand image yang karena apa ya, yang menunjukkan bahwa itu tuh si perusahaan gitu loh, bukan si brand. Tapi kalau saya mengacunya ke situ, makanya PR-nya Dira adalah coba cari indikator corporate image. Kalau brand image-nya kan udah punya ya, untuk sebagai pembanding apa yang membedakannya gitu loh, gitu ya. Berarti coba ke offer di bab 2-nya ditambahin. Bukan di bab 2-nya ditambahin. Ini kan kita mau bikin offer. Si offernya punya Dira, coba lihat offernya. Offernya punya Dira itu sama seperti punya Rifdah tadi. Ke perusahaannya gitu loh. Si PT Inti gitu kan. Padahal seharusnya di sini adalah kalau brand itu adalah si produknya gitu loh. Contoh misalkan di sini logo yang digunakan misalkan si produk yang diambil itu mudah untuk diingat. Nah kalau misalkan memang tidak ada logo berarti nggak usah diukur logonya gitu. Gitu. Kalau misalkan tadi aja kalau saya asumsikan misalkan kayak brand image untuk si Indomie kan berbeda tuh dengan Sarimi. Kalau Sarimi dominannya apa? Kuning. Putih ya? Apa ya? Saya lupa cara makan Sarimi. Sarimi tergantung varian rasa biasanya. Nah, oke. Kalau gitu berarti jangan warna, kan di sini adalah identity kan. Identitas mereknya itu apa? Misalkan contohnya nih, saya lagi pegang Le Mineral. Le Mineral itu identiknya sama misalkan tulisannya warnanya merah, misalkan kayak gitu. Kayak gitu. Brand personality memiliki karakter ya. Punten Bu Dira mau nanya, kalau misalkan Dira giniin, mana Dira dia? Gini Bu, kan variabelnya citra merek, terus indikatornya
si citra perusahaan, citra produk, citra pemakai gitu gimana? Ya, boleh. Nah, Bu. Indikatornya si teorinya berarti harus dirubah. Ya, kan beda teorinya sama punya Dira kan beda berarti. Coba yang Iya, ini Bu. lihat ini teori indikatornya coba di atas. Jadi kan di sini dia jelasin lagi indikatornya citra perusahaan gitu. Ya, dia citra perusahaan ada Gojeknya gitu kan ya. Coba lihat teorinya ke atas. Ini kualitas. Nah, ini indikator citra. Nah, ini kan beda dengan Atau ambil indikator ini aja ya, Bu? Nah, iya, kalau enggak gitu. Ambil Iya, ya. ini, tinggal di ini aja, tinggal diikutin aja si offer yang punya dia ini, yang ini. Tapi artinya Iya, dia Bu. berarti harus diubah kan di si bab 2-nya pakai indikator yang ini gitu. Berarti cuman ngubah indikator doang di Raya, Bu? Ya, ubah teori sama offer berarti. Iya, Bu. Ya kan? Nah, udah gitu aja. Jadi Iya, nanti Bu. kalau dirujuknya pakai rujuk yang mana yang ini? Coba lihat offer yang ini. Nah, kan ini ya Gojek sebagai perusahaan kan. Ininya Iya, Bu. GoRide produknya. Udah cocok, udah ini aja. Sip, Bu. dah, sok. Dah berarti perbaiki ya. Yang lainnya, bab 3 yang lainnya udah selesai. Udah di ini. Oh, sama kayak Nike Rifda, Bu, nambahin satu variabel uji Heterogenesitas. ya. Iya, Bu. Yang lain udah oke. Udah, Bu. Oke, Populasinya kemarin kan udah diganti sama 3 tahun, Bu. Gini. Coba lihat. Bentar, ternyata belum bisa. Ini, Bu. Tapi ini berarti kan khusus PT Pos KCP Rambatan ya? Iya, Bu. Oke, sip. Oke, Bu. Berarti tidak pengubahan Populasinya overall berapa? yang citra merek. Populasinya berapa? 1322, Bu. Oh, ininya sampelnya? Sampelnya pakai rumus Lovin menjadi 307. 300-an ya. Ya udah, sip. Dah, sok perbaiki. Berarti Dira memperbaiki yang citra merek aja ya, Bu? Yang bawahnya udah saya periksa belum? Belum, Bu. Oke, sok. Yang kualitas pelayanan media yang digunakan untuk melakukan bukti fisik, untuk melakukan penginputan pengiriman. Untuk melakukan penginputan pengiriman barang PT Pos. Nah, ini juga harus diganti, bukan PT Pos. Barang ini berarti ya, Bu, ekspedisi ya, Bu? Kalau yang di artikel yang tadi, kualitas pelayanannya ada juga nggak? Ada, Bu. Coba lihat. Kalau enggak, ngikutin aja ke situ. Kalau misalkan dia memang pakai indikator yang itu, lihat aja ke situ. Coba lihat, sok tampilin. Nah, bukti fisik, atribut driver, fasilitas penumpang. Oh, ini udah ke GoRide kan? Gitu. Jadi yang tadi pun sama. Siapa Dira harus menetapkan si produknya itu apa. Paket misalkan. Gitu. Jadi khusus kepada si paket. Bukan kepada si PT Posnya ya, tapi kepada si itunya. Gitu. Kan ini udah ke GoRide kan semuanya kan? Ini kepuasan juga sama. Tuh kan pelanggan GoRide merasa sangat puas akan. Nah, ini kenapa nggak ngambil dari sini aja, Dira? Iya, Bu. Kemarin tuh ngambil yang fokus ke PT Jasa juga, Bu. Kenapa nggak ke sini aja? Ini udah ada, tinggal copy paste, tinggal disesuaikan produknya sama yang jadi subjek penelitian kita kan?
Iya, Bu. Udah sok gitu aja. Baik. Ya, oke. Sok diperbaiki berarti si Baik, Bu. offernya. Offer ya. Oke. Iya, eh, Makasih, Bu. Oke. Yang lain. Oke, yang lain kayaknya nanti dilanjut siang ya. Sekitar jam 1:30. Ada berapa orang ini? Baru sampai Dira, berarti ada Jehan, Alia, Zahra, Anju, sama Yoga. Ya, dilanjut nanti siang 1:30 ya. Untuk Iya, Bu. baik Bu. Untuk yang tadi siapa? Yang saya minta perbaiki offernya Rifdah ya. Rifdah, Dira, siapa lagi? Oh, Salsa enggak ya? Nike, Bu. Ya. Oh, Nike juga. Rifdah, Nike, Dira, Bu. Oke. Kalau misalkan nanti mau setor, kalau udah selesai diperbaiki boleh. Ya. Boleh, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke. Sip. Siap, Bu. Saya tutup ya. Nanti kita lanjut lagi. Insya Allah nanti saya kasih link berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.